Shalom, jangan lupa subscribe channel GB Berpanas dan aktifkan lonceng notifikasi untuk mendapatkan informasi terbaru mengenai video khotbah terbaru setiap minggunya. Dan jangan lupa follow Instagram GB Berpanas dan Bless Community. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara semua yang dikasihi Tuhan. Pagi hari ini kami mengajak untuk kita bersama-sama beribadah secara online melalui YouTube channel GBI Berpanas. Selamat hari Minggu, selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan yang ada di rumah dan dimanapun berada. Pagi hari ini kita bertemu lagi ibadah secara online. Kita siapkan hati dan pikiran kita untuk kita bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Kita nyanyikan pujian betapa dahsyat Engkau Tuhan.
kerinduan hati kami Bapa. Meskipun apapun yang terjadi Bapa, Engkaulah satu-satunya Allah kami. Pimpin setiap langkah kami Bapa, biarlah kami semakin hari semakin setia di dalam Engkau. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Terima kasih buat pimpinanmu, penyertaanmu selama sepanjang minggu ini Bapa, sehingga kami boleh ada, kami boleh memuji Engkau semuanya karena kasih dan kemurahan-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan Engkau, khususnya seluruh sidang jemaat-Mu dimanapun mereka berada Bapa, kami serahkan ke dalam tangan Engkau. Mungkin mereka dalam kesusahan Bapa, mengalami sakit penyakit, Kau kiranya Engkau berikan kekuatan penghiburan yang padamu Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami buka ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama memuji nama Tuhan. Kita nyanyikan pujian datang ke hadirat Tuhan Yesus. Yeah.
akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita nyanyikan pujian Pulihkan Aku Tuhan. Dalam sisa hidupku
semua orang hambamu dalam nama Yesus yang disambut firman-Mu. Amin. Pagi hari ini kita kembali dalam suasana yang masih tetap, kondisi yang sangat memprihatinkan bagi setiap umat percaya, masih dalam kondisi pandemi COVID-19, pandemi COVID-19 yang sesungguhnya bulan-bulan Desember ini, bulan Desember mulai dari tanggal 1 sampai bulan Januari, ya setiap umat percaya, setiap umat Kristen dengan bersukacita, dengan sukacita menyambut perayaan Natal. Tapi Bapak Ibu sekalian, janganlah kita kehilangan sukacita kita, karena di tahun ini kita sangat mengalami keprihatinan. Memang sesungguhnya itulah hal yang harus kita alami dan kita harus sungguh-sungguh mengetahuinya. Pagi hari ini saya akan menyampaikan berita Natal kepada kita semua, karena mungkin berita atau info dari beberapa hari yang lalu ketika saya diundang oleh Kapolsek Cilincing mengadakan temu muka atau dengan para pendeta yang ada di Kecamatan Cilincing, berbincang-bincang untuk memberitahu tentang situasi kondisi keadaan yang ada di lingkungan kita Cilincing ini, atau mungkin kabarnya memberitahukan kepada kita tanggal 25 kita tidak dapat melakukan ibadah atau perayaan Natal. Tapi saya percaya dengan sungguh-sungguh apapun berita yang akan dikabarkan, diberitakan dengan mungkin dalam suatu kondisi yang sesingkat-singkat mungkin dari hasil yang telah dirapatkan di sana, dilarang, tidak boleh ibadah, tapi kemungkinan besar juga diberikan kelonggaran. Saya tidak memahami semua itu dan belum tahu pasti karena situasi begini. Memang hari-hari ini mulai kembali dalam PSBB ini akan agak diperketat. Kita tidak diperbolehkan ibadah Natal maupun perayaan Natal di gedung gereja. Tapi sesungguhnya inilah berita Natal. Berita Natal yang sesungguhnya yang Tuhan sampaikan melalui para malaikat di sorga kepada para gembala di padang Efrata. Namun terkadang karena kita mengambil pengertian di luar konteks firman Tuhan, banyak umat Kristen, umat percaya di dalam merayakan Natal dengan berpesta pura, dengan segala penampilan yang bermacam-macam ragamnya, dengan menghiasi gereja, gedung gereja dengan dekorasi yang mungkin bisa puluhan miliar, bahkan ratusan juta, ratusan juta. Ya, kalau di gereja yang mewah, yang di gereja pinggir mungkin juta-juta. Dengan argumen-argumen hiasan-hiasan yang luar biasa. Dengan dia punya pohon Natalnya saja bisa tingginya 8 meter sampai 10 meter dengan nilai harga 100 juta. Mungkin dihadirkannya onta dari Israel yang mengangkut itu onta dari Israel mungkin berapa miliar .
Tuhan Yesus Kristus. Mari bibur panas, sekalipun kita dilarang, inilah fakta kenyataan. Berita Natal yang sesungguhnya. Natal itu artinya Yesus lahir di hati kita. Berita Natal kepada para malaikat, para gembala di padang belakang saya menyampaikan berita dari malaikat kepada para gembala di padang belakang. Di dalam kitab Injil Lukas pasal yang kedua, mari kita lihat. Kita buka Injil Lukas pasal yang kedua, mulai ayat yang ke-10, kata sana. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Bapak Ibu saudara sekalian, dalam tulisan ayat-ayat yang telah kita baca ini, melalui malaikat Tuhan sungguh-sungguh luar biasa menyampaikan berita baik, kabar baik kepada para gembala di tengah-tengah ketakutan mereka. Memang ayat lain Tuhan pun juga memberikan berita Natal melalui terang bintang. Di sana ada seorang bayi yang lahir, kota Raja Herodes. Para orang Majus, saya tidak membicarakan orang Majus. Memangnya sesungguhnya ada saling terkait orang-orang yang susah, ketakutan, tapi orang-orang yang diberkati orang Majus dia datang untuk menyaksikan kelahiran seorang anak raja dengan membawa persembahan. Mari kita bahas dulu ya. Katakan, aku memberitahukan kepadamu kesukaan besar bagi segala bangsa. Berita Natal sesungguhnya tentang kelahiran juru selamat bagi dunia ini. Dikatakan tadi melalui bintang orang-orang Majus dapat datang untuk menyembah bayi yang baru lahir, raja di atas segala raja. Malaikat memberitahukan kepada para gembala-gembala di padang yang gelap ini, yang gelap, yang sangat tidak ada orang-orang yang di sana, mereka ketakutan. Sampaikanlah berita Natal supaya mereka tetap jangan takut. Kabar baik ini pun disampaikan kepada kita yang konon seluruh bangsa, seluruh dunia, negara yang sedang mengalami ketakutan. Takutan bukan hanya takut dengan hal-hal masalah peperangan, masalah kebanjiran, tsunami, tetapi ini ketakutan, takut mati karena penyakit yang tidak ketahuan wujudnya, COVID-19. Melalui berita Natal di tahun ini, kita tidak merayakan Natal dengan secara berpesta pora, mempersiapkan makanan di rumah sehingga tamu datang bisa makan, menikmati makanan yang disajikan oleh ibu rumah tangga kita masing-masing. Namun sesungguhnya kabar baik ini harus dimaknai dengan sungguh-sungguh. Kelahiran Yesus Kristus Sang Juru Selamat bagi kita semua, bahkan bagi semua umat manusia di muka bumi ini, dengan memahami tentang hal Juru Selamat itu. Kelahiran Yesus Kristus ke bumi ini, janganlah kita lagi berimajinasi,
umat percaya, umat Kristen atau jemaat yang saya gembalakan GBI Borpanas, jangan berimajinasi lagi tentang kita merayakan hari Natal, tentang kelahiran Yesus Kristus. Hanya seorang bayi mungil yang lahir. Ia telah lahir 2000 tahun yang lalu. Masih setiap tahun kita merayakan dia lahir 2000 tahun yang lalu, masih kita rayakan bayi mungil. Masih di palungan. Masih di palungan dia lahir. Jangan terus kita mengikuti dengan imajinasi kita. Tiap Natal kita merayakan Yesus lahir. Yesus lahir sebagai bayi mungil yang kudus. Sehingga mereka Natal dengan nyanyi, malam kudus sunyi senyap. Itu kan setiap tahun kita merayakan Natal dengan nyanyi. Yang seharusnya kita harus merayakan Natal melalui kebenaran firman Tuhan Yesus Kristus yang kita percaya, kita kenal, dan kita makin bertambah-tambah pengetahuan dan pengertian kita melalui Roh Kudus. Dari dia lahir sebagai bayi yang mungil, kanak-kanak sampai umur 33,5 tahun dia rela menerima hukuman, bahkan disalibkan. Dia mati dan hari yang ketiga dia bangkit dan naik ke surga. Hari ini Yesus Kristus dia ada di sebelah kanan Allah Bapa di surga. Dia ada di surga. Maka sebab itu kalau dia sudah kembali ke surga, artinya dia telah menyediakan kita tempat di sana. Jadi Natal itu merupakan berita, kabar kesukaan, berita damai sejahtera yang harus kita semua boleh bersama-sama merayakan dengan sukacita dan damai sejahtera. Ujian anak-anak selama minggu puluhan tahun yang lalu, di sini Bapak saya mengajarkan lagu merayakan Natal bukan dengan makanan, bukan dengan minuman. Rayakan Natal bukan dengan pakaian baru, sepatu baru, tapi rayakan Natal dengan sukacita dan damai sejahtera. Tapi kan di tahun-tahun saya hidup sampai sekarang ini melihat orang merayakan Natal, khususnya anak-anak, bahkan juga ibu-ibu, tidak lepas juga kaum bapaknya. Dia bulan Desember mau merayakan Natal, beli sepatu baru, beli baju baru, beli dasi baru, beli jas baru, bahkan beli sanggul baru, ganti sanggul baru, bahkan ke salon-salon untuk di make up dia punya muka. Bukan tidak boleh. Siapa yang larang kalau kita punya memang urusan dulu, uang-uang gua kan. Bukan, maknanya bukan di sana. Bukan merayakan Natal dengan pakaian baru, baju baru, celana baru, sepatu baru, gigi baru, dan sebagainya yang lain-lain baru semua. Mari saya mengajak kita semua, Bapak Ibu, khususnya teman-teman di GBI Borpanas yang masih beribadah di rumah, maupun juga yang sudah beribadah sama dengan saya di tempat ini di gereja, di ruangan ini, agar kita benar-benar memahami dan memaknai tentang Natal dengan secara benar. Mari memaknai, memberikan satu arti pengertian, pemahaman tentang Natal dengan secara benar, yang sesuai dengan firman Allah, sesuai dengan kehendaknya, kehendak Bapa di surga.
agar kita sungguh-sungguh mengerti tentang Natal itu. Jadi apa maksud? Maksudnya saya menyampaikan di sini melalui perayaan Natal, melalui kelahiran Yesus yang bukan hanya dia tetap sebagai bayi, dia tetap sebagai manusia tapi manusia itu ya, proses kehidupan dari bayi, anak-anak, pemuda remaja sampai dia dewasa. Dia rela mati berkorban di sosial, dia mati dikuburkan, dia bangkit dan dia naik ke surga. Artinya kehidupan kita ini harus mempersiapkan diri untuk menyongsong kedatangannya yang kedua kali, menyongsong kedatangan Tuhan yang kedua kali. Ini jadi bukan Natal dengan perayaan yang berpesta pora dan menghambur-hamburkan uang. Melalui penyampaian para malaikat, jangan takut, ya, sebab kesukaan ya besar yang diberikan kepadamu. Membawa bingkisan pada umat-umat yang susah, supaya mereka pun juga boleh menikmati sukacita, menerima damai sejahtera, bukan dengan tangan kosong kita datang pada jiwa-jiwa. Ini merupakan satu kesaksian hidup, merupakan juga hal yang Tuhan sampaikan pada kita. Kita dapat juga memberkati orang-orang lain. Kita juga dapat mempersiapkan diri menyongsong kedatangan Tuhan yang kedua kali. Dan hal yang kedua, kita akan tinggalkan tahun 2020 untuk menyongsong tahun 2021. Apakah kita sudah mempersiapkan diri untuk menyongsong tahun 2021 selain kita menyongsong kedatangan Tuhan yang kedua kali? Walaupun belum kita mengetahuinya kapan Yesus datang yang kedua kali. Hal yang kedua, walaupun kita belum mengetahui apa yang akan terjadi tahun 2021, mungkinkah Jakarta mengalami tsunami, gempa bumi di daerah gunung sana? Paling daerah kita ya banjir 45 meter dan tsunami. Percaya pada firman Tuhan, percaya kepada Tuhan. Sampaikan jangan takut. Dalam ayat ini jangan takut, sebab kelahiran Yesus Juru Selamat itu kota Daud telah juga sampaikan kepada kita semua. Kita yang ada di kota Jakarta ini, kita jangan takut. Hal yang pertama, janji Tuhan. Tuhan akan memberikan kita sukacita yang besar. Tuhan akan memberikan kesukaan bagi kita. Sukacita di hati kita walaupun tidak punya uang, tidak punya harta benda, tapi kita ada damai sejahtera. Memiliki damai sejahtera. Hati yang penuh dengan kegembiraan. Tidak mengalami kesusahan walaupun tidak mempunyai apa-apa. Nah, orang-orang tersebut, dia telah menerima berita yang sesungguhnya, kabar baik yang sesungguhnya. Jangan lagi mengharapkan apa yang di dunia. Dengan memiliki hati yang penuh sukacita, memiliki damai sejahtera. Karena rumah kita bukan di dunia ini. Kita mempunyai pengharapan, tempat yang Tuhan telah sediakan di surga. Hal yang kedua, berita Natal bahwa Yesus telah lahir sebagai juru selamat pada kita secara pribadi maupun kepada dunia ini. Dalam nubuatan Nabi Yesaya tentang kelahiran Yesus, sampaikan dalam kitab Yesaya pasal yang ke-9, kita tahu dan mengetahui Yesus lahir ke bumi ini dengan ada suatu nama-nama yang
diberikannya untuk memberikan kita satu kekuatan di dalamnya. Yesaya pasal yang ke-9 ayat yang ke-5, nubuatan Nabi Yesaya 9 ayat yang ke-5 sampaikan, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Ia adalah Raja damai, berikan kita kedamaian di hati kita. Yang terakhir, yang ketiga, dan hanya Dia sebagai juru selamat kita yang telah kita sungguh-sungguh meyakini dan percaya. Juru selamat kehidupan kita bukan hanya secara jasmani, secara yang spiritual, secara iman kita. Dia akan menyelamatkan kita, bukan hanya selamat dari penyakit ekonomi, keselamatan roh kita, jiwa kita akan bertemu dengan Kristus. Yang ketiga, janji Tuhan kepada umatnya melalui kelahirannya, namanya disebut Immanuel. Allah menyertai kita sampai pada akhir zaman. Dalam ayat yang terakhir Injil Matius pasal yang ke-28 ayat 20 dan Tesalonika 2 ayat yang ke-16 dikatakan di sana. Yesaya 2 Tesalonika 3:16, dan Ia Tuhan damai sejahtera kiranya mengaruniakan damai sejahteranya terus-menerus dalam segala hal kepada kamu. Tuhan menyertai kamu sekalian. Ayat yang ke-20 dari Matius 28. Dia menyertai kita sampai kepada kesudahan Allah. Dalam ayat yang ke-20 ayat bagian B-nya, 22-nya, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Tuhan akan menyertai kita sampai akhir zaman, sampai kita tutup mata. Lain penyampaian firman Tuhan tentang Immanuel, ada bagian-bagian yang lain. Tapi hari ini sampai tentang mata, katakan Injil Matius 28 ayat 20, Tuhan berjanji akan menyertai kita sampai pada akhir zaman. Amin. Dan dengan pujian Tuhan Yesus setia. Tuhan Yesus setia.
manusia siapapun Tuhan di bumi ini Tuhan, tidak kami dapati kesetiaan seperti Tuhan yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kesetiaan Tuhan melebihi kesetiaan kami manusia yang di bumi ini Tuhan. Bahkan Tuhan dalam berita Natal ini memberikan kami satu janji jaminan yang pasti. Melalui kelahiran putra tunggal-Mu ya Tuhan Yesus Kristus ke bumi ini, sebagai juru selamat umat manusia, sebagai juru selamat bagi setiap kehidupan kami Tuhan. Bukan hanya masalah keselamatan tentang apa yang ada di bumi ini, tapi keselamatan tentang roh dan jiwa kami, untuk kami memperoleh kehidupan yang kekal. Sebab itu ya Tuhan, Kau memberikan satu penghiburan kepada setiap umat-Mu manakala kami sedang menghadapi ketakutan. Seperti para gembala-gembala di padang Efrata yang sedang mengalami ketakutan dari ancaman binatang buas maupun orang-orang jahat. Berita Natal disampaikan oleh para malaikat. Jangan takut, sebab hari ini telah lahir bagimu juru selamat. Tuhan Yesus, tolonglah setiap umat-Mu dimanapun mereka berada. Seluruh anggota Jemaat GBI Borpanas yang ada di wilayah Tuhan, Tanjung Priok, Cilincing, bahkan Marunda sampai Babelan, bahkan Bekasi, Bogor dan sebagainya. Tuhan, berikan mereka hati yang penuh dengan sukacita. Berikan damai sejahtera-Mu kepada mereka semua. Jangan mereka mengalami kehilangan sukacita maupun damai sejahtera, karena di tahun 2020 kami tidak dapat merayakan Natal sebagaimana semestinya yang kami dapat alam dan dapat kami lakukan seperti di tahun-tahun yang lalu Tuhan. Tapi tahun ini sangat memprihatinkan Tuhan. Perayaan Natal, hari Natal, kami dianjurkan harus tetap berada di rumah. Merayakan Natal di rumah ya Tuhan. Mungkin kami berada di gedung gereja merayakan Natal dengan ya Tuhan acara streaming, tapi tidak mengurangi sukacita kami Tuhan, tidak mengurangi damai sejahtera kami Tuhan, karena di dalamnya ada janji-Mu yang lebih luar biasa. Kau berjanji dengan kelahiran putra tunggal-Mu Yesus Kristus diberikan nama Immanuel, Allah beserta dengan kami semua Tuhan. Allah beserta dengan Immanuel. Kau menyertai kami sampai Tuhan akhir zaman, menyertai kami sampai kami tutup mata. Dan sesungguhnya Tuhan, selain hal itu, lalu Immanuel, Engkau akan menyertai kami sampai kami berjumpa dengan Engkau di surga yang permai. Terima kasih Tuhan. Berita baik, berita Natal di tahun 2020 ini, kami boleh mengalami sukacita dan sejahtera dan menerima berita suka yang sungguh luar biasa tentang janji-Mu menyertai kami semua. Terima kasih Tuhan, memberkati setiap umat-Mu di mana mereka berada. Kami yakin dan percaya kami dapat Tuhan mempersiapkan dengan menyongsong tahun 2021. Kami rindu juga Tuhan hal yang sama. Engkau tetap menyertai kami sepanjang tahun 2021 seperti kami boleh melewati tahun 2020 ini. Penuh dengan kenangan, penuh dengan sukacita maupun penuh dengan duka cita. Tapi Allah tetap memberikan kami sukacita-Mu yang luar biasa, damai sejahtera-Mu, sehingga kami boleh memiliki gairah, semangat dan spirit tetap untuk mengiring Tuhan. Bagi hamba-hamba Tuhan kami tetap diberikan gairah, spirit, semangat untuk melayani Tuhan dimanapun, kapanpun juga, sampai Tuhan datang yang kedua kali. Kami tetap melayani pekerjaan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tanggal 25 masih tetap menunggu berita perubahan yang tetap adakan perayaan Natal dengan batasan yang katanya diberitakan 30%. 30%
30% artinya kita beribadah Natal di sini dari hitungan bangku 200 paling 60 orang yang di gereja. Yang masih tetap di rumah bisa mengikuti perayaan Natal melalui streaming. Jadi perayaan Natal ibadah Natal di gereja, ya, acaranya korbannya sama, tidak seperti yang minggu biasa ya, acara YouTube channel dengan acara di gereja beda. Mudah-mudahan Tuhan memberkati kita semua. Persiapan itu video dia punya acara audio visual yang bisa untuk streaming supaya jemaah semua diberkati di gereja maupun di rumah masing-masing. Tanggal 25 jam 10 pagi. Kita akan firman Tuhan. Kita akan memberkati jemaah yang tidak hadir. Kita akan kunjungi ke rumah masing-masing dengan membawa bingkisan. Ya, bingkisan buat jemaah. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua. Tayangan untuk persembahan ya, nomorkan ini. Tuhan memberkati. Bagi diri semua, kita angkat pujian ya, selalu untukmu, selalu untukmu. Untuk kita hari ini juga melepas tahun 2020, tahun 2021 kita ingat selalu untuk Tuhan, selalu untukmu, selalu untukmu, selalu untukmu, Tuhan terpanjang. dengar desas-desus Natal dan hari Natal bersatu. Ya Tuhan, gerakkan tidak disebutkan Tuhan. Kami berdoa, lindungi gereja-gereja Tuhan di bangsa ini, di Sabang sampai ke Merauke, bahkan sampai tanggal 1 Januari. Segala apapun yang mereka rencanakan, Tuhan menghalaunya, Tuhan menolong dan memberkati bangsa dan pemerintahan kami, para keamanan polisi dan tentara. Berdoa Presiden kami, Bapak Presiden Bapak Jokowi, tolong berkati dia Tuhan. Tolonglah seluruh staf kepresidenan Tuhan, serta dalam tangan kasih. Kami percaya Tuhan memberkati ibadah kami pada pagi hari ini dengan hati yang penuh dengan sukacita.
Memberkati seluruh imanmu Tuhan. Bila pada sakit kau berikan kesembuhan kepada mereka yang susah dihiburkan, yang mengalami suatu hal yang di luar kemampuan mereka, Tuhan berikan jalan keluar bagi mereka semua. Tuhan memberkati kami semua. Arahkanlah hatimu, terimalah segala berkat anugerah dari Bapa di sorga, cinta kasih dalam Tuhan Yesus Kristus melalui pimpinan Roh Kudus menyertai kita semua mulai hari ini sampai selama-lamanya. Terima kasih Yesus.